memiliki kepribadian yang perbedaannya itu sangat jompang banget gitu kan. Di belakang layar, kalau kita mundur lagi ke podcastnya Backpacker, ya kan, walaupun itu kan masih kontroversial banget ya, mengatakan bahwa di belakang layar itu, apalagi pas waktu pembantunya Mbak Tuti itu ngomong seperti begitu, ya kan, atau orang-orang yang ke belakangnya deh. Kalau misalnya mau realistis lagi deh, kalau kalian membantah masalah itu bukan tentang SW, kita ngomongin yang dari masa dia girl band, manajernya, perekrut casting ininya berbicara mengatakan bahwa SW itu memiliki jiwa yang sadis gitu kan, tapi di depan kamera dia bermain peran gitu. Sebenarnya dia lagi bermain namanya sandiwara dalam kehidupan dia untuk menghalalkan segala cara gitu kan. Contoh kecilnya, video yang aku post yang kompilasi 5 tentang kehidupan sandiwara yang masih terus menjadi perhatian teman-teman di timeline kalian, ya kan? Itu lihat aja sepak terjangnya kepribadian SW ketika mereka masih menikah tuh, masalah tentang furniture. Ya kan, kelihatannya tuh cerewet banget, kelihatannya ketus banget si RO tuh kayak gini. RO ngomong, "Ya bagus, thank you." Sambil ditap-tapin love orange ya. RO ada ngomong ya, satu penyesalan saya, ya kita bisa bilang salah satu penyesalan saya dalam saya berumah tangga selama ini adalah saya tidak bisa untuk bilang tidak, ya. Ketika RO sampai tidak punya duit menurut standarnya kehidupan RO ya, mungkin kalau menurut standarnya kehidupan RO bagi kita itu nggak ada duitnya RO itu adalah normalnya kita bisa jadi. Tapi menurut namanya kehidupan lifestyle-nya RO itu nggak punya duitnya adalah segitu gitu kan. Nah, RO bilang ketika jatuhnya RO sampai nggak punya uang, RO masih tetap menyanggupi apa yang keinginan istri ini tidak mau berhenti. Terutama kalau untuk anak mah RO selalu bilang iya, ya kan? Karena si SW mungkin menuntut segala macam hal, RO orang yang nggak tegaan, tidak berani untuk bilang tidak. Ini dari mulut RO-nya sendiri. Kalian bisa lihat wawancaranya di jejak digital atau dilihat dari history like-nya Dokcin di TikTok ada tuh, nggak dikunci. Kalian bisa lihat, nonton sendiri videonya, wawancara dari RO terhadap apa yang dia sesalkan selama kisah perjalanan dia sampai sekarang ini, yaitu tidak berani untuk bilang tidak terhadap anak dan istri. Coba gimana kurang betapa angkat topinya sebagai suami dia pada saat itu, ya kan? Ya, dia menyesal, malah dia sekarang dari semua akibat dia tidak bisa bilang tidak untuk anak dan istri ya, apapun keadaannya, akhirnya sekarang kan dia harus mendapatkan konsekuensi ya, dan dia menyadari hal itu. Dia menyadari dengan dia harus banyak utang yang dia harus tutupin, tapi semuanya dia sanggupin kok, dia jalanin walaupun namanya tidak ada yang sempurna. Dia tetap bagaimana bicarakan sama pihak-pihak yang dia dapatkan utang tersebut, ya kan, yang dimana aku rasa si SW tidak mau tahu akan hal itu karena sudah dibentuk di treatment seperti begitu ya. Salahnya makanya RO memberi, kadang kita harus dapat pelajaran dulu dalam kehidupan, baik terhadap siapapun kita harus dapat dulu namanya pukulannya sendiri, dibanding dipukul dulu sama orang diberhentiin. Kadang kita memang harus hadapin dulu sendiri semuanya ya, baru nanti dia sadar. Tapi alhamdulillah kalau memang namanya jiwa pekerja keras, jiwa namanya bisa mengusahakan untuk sehari-hari mah tetap aja bisa namanya mantul kembali gitu, balik lagi, dapat lagi, karena dia bukan adalah orang yang penikmat, tapi yang memberikan kenikmatan kepada orang, saking apalagi keluarga sendiri ya, saking baiknya dia.
Dok, saat SW ketemu dengan RO di ruang mediasi, kenapa nunduk mulu? Ada beberapa spekulasi sih Mbak Sandra. Spekulasi dia tidak mau tiba-tiba ngelihat muka RO karena udah biasa mendiskriminasi RO di rumah tangga waktu dulu mereka nikah. Jadi kalau mungkin dia ngelihat muka, dia takutnya nanti gininya keluar lagi gitu. Lebih baik gue nunduk dulu untuk di depan masyarakat gitu. Ya, itu yang gue pikir ya. Dokter, bagaimana kalau nanti di dalam sidang RO kalah? Saya takut dokter, kasihan RO. Gini, RO udah biasa namanya kehilangan, kalah, terpuruk ya. Kalaupun nanti apa yang dia perjuangkan masalah hak asuh anak dia kalah, dia nggak akan masalah kok. Karena semuanya sekarang sudah didudukan, sudah ditempatkan, sudah diklasifikasikan berdasarkan hukum yang memang menjadi payung mereka masing-masing. Kalau waktu perceraian kemarin, itu kan tidak ada payung hukum yang melindungi mereka. Semuanya atas kesepakatan bersama aja. Kan baru 1 tahun. Ya, Dokcin kasih tahu lagi, waktu mereka cermai, mereka itu hanya cerai untuk namanya status, tidak mengapply pengurusan untuk harta gonogini, ya kan? Tidak untuk namanya nafkah sama kepengurusan anak. Karena kepengurusan anak itu tidak perlu pakai namanya atas hukum. Ya, harus atas persetujuan hukum atau penetapan. Karena dari Mahkamah Agungnya sendiri sudah ada peraturan yang memang mengatakan bahwa anak di bawah 15 tahun atau 12 tahun itu mau bagaimanapun untuk pertama harus sama ibunya dulu, ibu kandungnya. Dan tugas orang pertama yaitu bapaknya adalah menafkahkan sampai pendidikan itu selesai setidaknya. Makanya yang mereka usahakan adalah perceraian itu dulu. Ya, makanya kalau misalnya masalah SW sendiri meminta bahwa kalau untuk masalah ada harta yang untuk si SW-nya, masalah bulanan sama hak asuh anak bagaimana itu diobrolkan di mediasi di belakang pada saat itu, ya kan? SW maunya bagaimana sama RO diikutin. Yang penting biar settle dulu gitu kan. Karena mau nggak mau kan anak ini udah terlihat sama gue mau skemanya bagaimana nih dengan mediatornya ini, notarisnya. Ya, segala macamnya lah gitu. Kuasa hukum masing-masing. Ya, barulah keluar itu masalah pembagian berapa hari persetujuan ini ya, persetujuan antara mereka gitu kan. Terus masalah bulanan yang kalian tahu sendiri kacaunya seperti bagaimana kan, baru jalan setahun ini. Terus kemudian aset-aset yang memang RO berikan ke SW dan memang menjadi hak SW, itu ada beberapa unit kendaraan, properti sama beberapa bidang tanah. Ya udah jalan kan. Masalah asuh anak mereka sepertinya sudah deal gitu kan. Duit kadang RO ya udahlah gitu. Walaupun diminta kerjasamanya untuk SW selalu alah gitu kan. Nominal yang tidak pernah konsisten, report atau pembicaraan masalah pengeluaran untuk anak apa aja tidak pernah untuk dirundingkan. Jadi hanya memberikan bill aja per bulannya segini. Kadang ada 250, kadang ada 297, kadang ada 240. Makanya yang paling gede itu dalam kurang lebih setahun ish ya, setahun kurang. Itu banyak angka-angka yang tidak masuk akal, tapi RO mungkin membiarkan dulu karena kan PRO lagi sibuk dengan namanya menjadi mualaf gitu kan, lagi perjalanan spiritual. Terus banyak hal-hal yang memang harus diselesaikan, terutama untuk rumah Cilandak. Karena rumah Cilandak ini RO sendiri juga sebenarnya ikhlas, memang udah dibangun, diperuntukkan untuk SW, silakan ambil kalau memang udah beres semuanya. Walaupun itu adalah harta yang sebenarnya gonogini antara mereka berdua, ya kan? Tapi SW again memilih RO memilih untuk diberikan aja, nggak masalah.
karena karena RO rasa juga bahwa apa yang dia miliki sudah cukup gitu kan. Itu kan ibaratnya memang hadiah gitu sama si RO juga di inovasinya juga benar-benar difokuskan sampai 2 tahunan yang nggak beres-beres itu kan gitu. Nah sebenarnya kondisinya tuh udah aman, deal mereka tuh sebenarnya udah aman dari mereka cerai. Dan bagaimana skema antara untuk sayanya bagaimana, untuk ibunya bagaimana. Tapi itu hanya berjalan beberapa waktu di awal. Tiba-tiba mulai nih anak dibuat berbagai alasan dipersulit gitu loh. Sistemnya itu harus namanya birokrasi melulu. Ya, mau datang langsung juga kan, kalau misalnya istrinya modelnya begitu nanti bisa jadi perkara, konflik, apalagi tamengnya dari SW kan keluarganya sendiri, RO sendiri, ya kan? Banyak yang bilang pihaknya tim SW kenapa nggak datang aja ke rumahnya, nggak segampang itu, situasi tidak segampang itu. Yang menghargai privasi masing-masing, ya kan, nanti bisa dianggapnya nanti SW dengan kehiperbolaan dia nanti ini datang sembarangan tanpa izin segala macam diusir. Ya mau gimana lagi? Udah dicoba terus tapi ada alasannya. Dari yang dibalesnya ada balas sampai akhirnya 1 bulan bener-bener baru dibalas hanya untuk masalah nanya schedule anak gimana, anak libur nggak. Kalaupun memang RO tahu sebenarnya mungkin ke sekolah udah ngecek libur, tapi kan anaknya tinggal di sono. Ya kan, sampai akhirnya kan mau nggak mau RO ini harus berhenti ini duit nih. Kok gua tambah dipersulit, dibelok-belokin segala macem, sampai anaknya pergi keluar, sampai SW-nya ada kegiatan waktu dia masih ada endorse segala macem, kunjungan ke kota-kota. Kenapa anak tidak dititipkan ke saya, malah dititipkan ke keluarganya? Mana perjanjian kita udah deal kan pada saat itu? Semuanya buyar kan, makanya merujuk ke hal seperti begini. Jadi bukan tanpa nggak ada ujang, semua rujukannya itu memang sesuatu hal yang memang ada runutan ceritanya ke belakang yang memang harus benar-benar kayaknya RO ini harus memperjuangkan masalah hak asuh anak karena dia udah lewat jalur kekeluargaan mediasi malah tambah memperkeruh semuanya. Akhirnya mau nggak mau harus menjalankan sistem dari hak asuh anak ini, karena lewat jalur manusia kemanusiaan aja udah dikasih segitu banyak akses, udah sampai cerminnya masih dipenuhi, malah tambah besar kepala, malah tambah namanya menginjak-injak. Oke, kita mendingan masuk aja yang sebenarnya sekarang, minta hukum aja deh yang memayungkan hak asuh anak ini bagaimana metodenya dan pengeksekusiannya seperti bagaimana, aplikasinya seperti bagaimana. Udah, biar tenang, demi untuk lu juga SW, biar lu nggak problematika, nggak dilema melulu ya, membuat konflik, memframing, ada aja akal bulusnya. Sekarang harus dibataskan melalui wadah-wadah yang diberikan ke masing-masing deh. Kalaupun tadi kembali lagi ke pertanyaan masalah anak menjadi tetap dimenangkan sama SW, oke. Tapi setidaknya RO udah tenang, pembiayaan sudah dikasih tahu nominalnya harus berapa, dan secara hukum untuk pengurusan anak ada pembagian yang fair enough, ya kan? Adanya data-data yang dilaporkan, laporan-laporan yang memang valid, absah untuk RO menyanggupi, nggak seperti kayak kemarin lagi. Ya itulah makanya. Coba kalau kemarin biasa-biasa aja, nurut, nyantai, harta tetap ngalir, ya kan? Semua tinggal jalanin aja, keartisannya silakan. Memang terlalu haus akan namanya status, haus akan namanya sebuah dipuja-puji sama masyarakat, akhirnya menjadi sebuah pujian yang dicarinya itu malah menjadi pujian yang kotor, bukan pujian yang memang namanya sebuah inspirasi, malah sebuah menjadi comoohan jadinya, ya kan? Ya, apalagi masih tengil lagi, beritanya ini makin kuat nih, beritanya makin kuat. Perpindahan rumah itu diduga sebagian alasannya karena ada CEO masih aja bergelut di sana terus.
Mau dibawa kemana sih sebenarnya? Nggak akan berkembang, lu akan terjebak di situ melulu jadinya. Malah kopi gua dingin lagi. Bibir lagi kering aku lihat. Ya enak. Ada komen-komen di akun sebelah memojokkan RO, intinya cerai ninggalin utang lah. Hutang itu nih ya, tanpa harus terlalu generik ya, kita harus belajar namanya buka mata, berpikir. RO aja sampai keluar ngomong bahwa satu hal ini udah harus menjadi sebenarnya jawaban sih untuk menangkis hal itu yang meninggalkan utang. Karena istrinya berkeinginan untuk hal-hal yang tidak ada hentinya. Contohnya video yang Dokcin share itu, yang jelas-jelas diwawancara di Sarasehan di acara itu, waktu zamannya itu kayaknya zamannya Net TV, udah lama banget kan. Mereka lagi di atasnya coba ngomong, iya demi furniture. Dan itu sendiri SW yang minta furniture yang desainnya itu yang tidak biasa dan harga fantastis. Again lagi kita tarik ke obrolan wawancara yang terbaru. RO bilang bahwa kesalahan saya dalam kehidupan saya adalah tidak bisa untuk bilang tidak untuk setiap keinginan anak dan istri saya. Nah, cikal bakalnya sebenarnya di sana. Bahkan sampai waktu saya menyesal, dia bilang, ketika saya ada di masa saya lagi tidak ada duit untuk ukuran RO ya. Kalau untuk ukuran kita melihat tidak ada duitnya RO, sekali lagi mungkin bagi kita hidup tenang. Tapi bagi RO kan minimal harus ada per bulan ratusan sampai miliaran. Ya kan? Tidak bisa bilang tidak. Sampai akhirnya demi untuk membahagiakan dia jabanin semuanya. Sampai adanya utang, bahkan sampai rumah, puncak dari keikhlasan RO bagaimanapun caranya untuk istrinya gitu kan, sampai rela untuk ngebeli rumah yang padahal rumah udah kurang banyak bagaimana coba ya kan, properti, terus kendaraan mobil udah kurang banyak bagaimana sih propertinya, sampai pengen dibangun ala-ala istana. Oke. Gimana caranya dia keluarkan uang yang ada, beli rumah di daerah Cilandak, walaupun rumah tua, tapi itu pasti rumah-rumah setua-tuanya rumah yang ada di Cilandak itu adalah di daerah yang bonafit gua rasa. Yang harganya juga bukan ratusan juta, pasti udah rumah kalau udah di Jakarta Selatan itu minimal MM-an 2, 3, 4 M itu udah harga normal. Kalau di kita sedikit melipir ke daerah Jakarta Timur, apalagi ke daerah udah ke Bogor, ke Bandung segala macam, 3-4 M kita udah bisa dapat rumah yang istananya bagaimana. Untuk Jakarta ya mungkin seonggok begitu aja udah mahal. Udah gitu diturutin, minta direnovasi. Ibaratnya udah kayak sama beli rumah lagi jadinya, ya kan? Dengan 10 M itu sebenarnya udah bisa beli rumah jadi yang ini. Tapi karena dia tidak bisa menolak, again, yang Dokcin bilang bahwa RO tidak bisa menolak, akhirnya turutin, ya udah sertifikatnya kita sekolahin untuk modal renovasi, diambrukin dari nol, kayak kita mulai lagi dari nol gitu kan, bangun ya, sampai disitulah puncak namanya RO benar-benar kolaps uangnya ya, sampai akhirnya harus cermai. Sekarang harus udah cermai, harus ekstra lagi ngeluarin duit, iya kan? Cicilan rumah aja baru berjalan ibaratnya, belum lama lah gitu kan ibaratnya, harus ternyata ngeluarin lagi untuk segala tetek bengek dari ulah dari mantan istrinya. Belum lagi sekarang perpindahannya ke Pondok Indah, itu pasti bukan rumah yang murah per bulannya, yang sebenarnya SW itu bisa daripada bayar untuk kontrak itu rumah, untuk ngebiayain anaknya lebih baik, atau enggak untuk kebutuhan yang ada di rumah. Ingat, SW kamu nggak bisa lagi mempertahankan kehidupan lifestyle kayak kamu tuh hanya tinggal bertahan dengan sisa kekayaan yang ada.
Nanti ketika kalau udah di ujung tombak, kekayaan itu udah habis, namanya duit, kehidupan di Jakarta nggak ada yang murah, say. Ya, nggak ada yang murah di Jakarta. Kita aja yang biasa-biasa aja yang nginep di hotel di Jakarta, kalau pergi ke Jakarta udah keluarnya juta-jutaan untuk sehari, 2-3 hari. Apalagi kayak begini. Sementara pemasukan dari SW aja, lu pemasukannya sekarang gue mau nanya dari mana? Ada gaji tetap nggak? Ada kegiatan syuting atau kontrak endorsement yang masih berjalan nggak? Ya kan? Ada perputaran bisnis tidak? Apakah ada bantuan dana tidak? Bagaimanakah kontribusi CEO untuk kehidupan kamu? Ada nggak? Ya. Sementara kamu sekarang masih bisa tengah-ada begini dengan cara kamu membuat drama demi untuk namanya tetap mendapatkan uang. Gimana ya caranya? Ya kan? Jangan sampai kita curiga bahwa rumah di Pondok Indah ini kamu markup juga kalau seandainya kamu ternyata RO luluh lagi untuk saya bayarkan rumah itu deh. So, yang penting anak gua kemana. Sampai sekarang kan RO nggak tahu anaknya di mana. Walaupun sebenarnya RO bisa mengkontak anak-anaknya, tapi kan takutnya nanti dijadiin barang bukti sama SW kontak gitu kan, disangkanya di bagian mana. Sementara handphone anak segitu kan masih dipegang sama ibunya, dicek kalau malam kan apa aja isi pesennya atau bagaimananya, ya kan? Atau nggak main di blok-blokin bisa jadi. Ya kan, anaknya udah tidur, handphone kamu kesiniin, gitu kan kata SW. Kamu ngirim pesan ke siapa aja dek? Coba buka. Tak lihat Tania sini, keserah handphonenya. Nah kayak gitu kan. Dan memang itu udah menjadi haknya ibunya memang untuk ngecek komunikasi anaknya handphone menggunakan sosial media kemana aja. Ya kan? Nggak segampang kalian tuh ngomong kan bisa hubungin anaknya, bisa ngubungin ini. Ya kalau gampang kayak begitu mah nggak akan perkara kayak begini jadinya. Ya orang semuanya dimonitorin, ini adalah konflik yang sepak terjangnya RO, apapun akan dijadikan tameng untuk SW. Walaupun hanya sekedar nanya nelfon anaknya atau sekedar nanya pesan aja, kirim pesan, itu bisa dijadikan angkat kasus sama SW. Gimana cara ini di framing? Ditambah-tambahin, diedit, atau enggak dibuat satu perkara asumsi. Jadi RO misalnya kadang dia sebenarnya aksesnya gampang, tinggal ke anaknya kirim pesan atau tinggal cari, tapi RO tuh dibatasin sama namanya jebakan-jebakan yang tidak terlihat. Makanya tidak segampang seperti apa kalau kita kan bisa kayak gini, nggak segampang gitu. Apalagi kita nggak ngalamin, itu lebih complicated gitu loh. Ya kan, biar gue lama-lama capek ngomong dari tadi. Dokci mau tanya nih, kira-kira es keluar dari rumah Cilandak tuh barang-barang yang RO beli di rumah diambil nggak? Wah, kalau kayak begitu kan dari pihak RT-nya sendiri diwawancara, ya RT apa RW-nya ya, dibilang katanya perpindahannya itu termin. Aku rasa sih untuk saat ini kemungkinan ya pakaian lah, barang-barang yang penting dibawa. Kalau misalnya untuk furniture, ya kalau misalnya yang furniture nempel-nempel sih kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin yang dianggap bagi RO itu SW itu adalah harta banget yang mungkin dibawa. Tapi aku nggak tahu ya. Itu mungkin pembicaraan yang kedepannya kalau misalnya udah Bapak Minola atau SW atau RO tahu sendiri ya gitu. Tapi yang jelas perpindahan mereka itu mungkin sejauh ini aku rasa masih hal-hal yang harus dibawa gitu ya, karena kan di situ adanya harta milik berdua. Sebagaimanapun konfliknya itu kan milik berdua lah istilahnya ya. Jadi mungkin apapun yang ada di sana ya aku rasa harus ditinggalkan, karena kan rumah ini akan disiasatin kan. Apakah akan benar digonoginiin atau benar bagaimana diselesaikannya, dikasihkan ke SW atau bagaimana, kita belum tahu. Karena kan sidang untuk hak asuh anak ini sendiri juga kan baru masuk mediasi kedua di sidang ketiga ya, dimana nanti di sidang kedua mediasi dan ketiga untuk sidang tahapnya itu
kan mereka masih lagi dikasih PR. Belum ada namanya masuk unsur kuasa hukum masing-masing, belum sampai ke level itu. Jadi masih di tahap yang terus. Nanti kemungkinan habis 6 Agustus bisa aja nanti di pertengahan Agustus mulai masuk nih si kuasa hukum untuk namanya memperdebatkan masalah data-data yang saling yang dituntutkan satu sama lain. Mungkin akan peperangan itu mungkin baru pertengahan Agustus. Jadi masih agak panjang lah. Paling selesai sebelum akhir tahun deh kalau kata gue. Sidang tuh paling lama kalau untuk kayak begini mah paling sebulan 2 bulan ya. Karena ini bukan sidang hak asuh, bukan sidang umum kriminal, ini hak asuh anak, jadi prosesnya panjang. Ada tahapannya dari legal standing ya kan yang pertama, terus tahapan mediasi berapa kali nih, gimana sesuai dengan mediator dari hukumnya untuk membuat masuk ke tahap mediasinya sampai kapan, baru nanti kalau misalnya dua-duanya udah lengkap, baru nanti masuk ke tahap sidang yang sebenarnya. Ya kan, sidang antara yang di backup sama kuasa hukum masing-masing. Nanti belum lagi ada sanggahan, ada pemasukan bukti baru, belum lagi nanti kalau misalnya di kelak, nanti kalau kuasa hukum pengadilannya sendiri meminta kehadiran anak, nanti bisa dihadirkan, atau nggak nanti bisa aja kalau CEO minta dihadirkan. Gue nggak tahu nih bakal kasusnya ngembangnya kemana. Cuma yang jelas kita mah berdoa aja yang terbaik, khususnya untuk penempatan yang terbaik khususnya untuk anak, jadi biar enak kemana-mana gitu, tidak ada ngambang kemana-mana, tidak ada konflik yang akan mempengaruhi anak-anaknya mereka segitu kentaranya. It really makes it. Yes, Kevin. Baru juga kerja live, itu pun uangnya dihabiskan pacarnya. Nah itu makanya gini ya, SW itu senjata makan tuannya adalah jejak digitalnya sendiri ya. Maupun dia mau setangkis apapun, sayangnya dia terlalu terlalu memperlihatkan semuanya tanpa sedikit pun ditutupin ke kita. Gimana tidak ditutupin? Hampir setiap hari, mungkin selama beberapa bulan itu, ya kan, bulan apa sampai tahun, live terus bersama CEO. Hari demi hari, semua hal yang namanya segimanapun SO sikapnya dilihatkan semuanya, plus minus anehnya, nyeyelnya, udah tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi. Makanya musuhnya dia adalah jejak digital dianya sendiri. Maupun segimanapun dia mau encounter ya, dia akan terus ditangkis sama adabnya sendiri, gitu kan. Makanya banyak fans yang bilang diam itu adalah emas, semakin diam semakin bersinar. Ya mungkin kembali lagi ke ilahi alias koit. Ya sekarang gimana diam itu emas. Sekali lu mau ngomong ada pembelaan apa, dibalasnya kan bukan teori, bukan dibalasnya bukti yang memang full 100% untuk menyangkal tuntutan lo, tapi video lu sendiri kan yang menjadi penyangkal dari penangkis dari apa yang lu tuduhkan. Gak perlu capek sebenarnya Bapak Minola itu sama RO. Lu ngomong apa, gua tangkis sama video yang ada di sosial media lengkap, mau dari A sampai Z, monggo. Lu pilih mau buka monyong lu, mau ngomongin apa. Ada nih buktinya semua. Ya. Makanya diam itu adalah emas. Itu sebenarnya kiasan yang tidak tepat bagi aku, untuk SW ya. Diam itu adalah yang paling baik menurut aku, yang paling benar. Ya kalau begini-begini terus, kamu nanti berantemnya sama diri sendiri masalahnya. Bukan sama RO, bukan sama kuasa hukum RO, bukan sama netizen, tapi sama video lu sendiri perangnya beneran.
Ya, sampai masalah duit lu dikuras sama Mokondo lu terdokumentasi secara rapih, videonya terekam. Bukti apa lagi yang tidak ada yang kamu lihat kan semua? Ya. Pencapaian Mokondo bukan isapan jempol semata, tapi buktinya banyak. Buktinya apa? Rekaman-rekaman live kalian lah. Segala berantem, segala drama, segala birahi, semuanya diliatin tanpa celah dikit. Sampai gestur-gestur yang di belakang layar lagi keadaan lagi jualan, lagi kamera lagi on, bisa-bisanya di belakang layar kalian gini apa coba coba. Makanya kita mah pendukungnya RO mah banyaknya nyantai, banyaknya kita berteori atau menanggapi sesuatu dengan narasi yang memang ada semua didukung oleh bukti-bukti yang bisa memperkuat gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya dari pihak SW, tim-timnya mereka mengframing, mereka berasumsi, bisa nggak kasih tahu bukti yang bisa memperkuat argumen kalian? Nggak mungkin ada. Jadi makanya ada bagusnya RO tuh toleransi loh. Dia sampai benar-benar mengeliminasi keterlibatan dalam kasus pengadilan ini untuk si CEO loh. Padahal sebenarnya CEO itu adalah inisialnya yang pertama yang justru mau dibawa ke ranah hukum masalah eksploitasi anak. Tapi CEO mikir kayaknya ini kasusnya nggak akan bener nih perlawanannya, nggak kelihatan lah, orang cuma ibaratnya lu pacaran sama cowok nyomot di mana, dia nggak ngerti duit untuk segala macam nggak ada, mau ngelawannya bagaimana, ya kan? Yang ada case-nya jadi mandat. Makanya udahlah, kita coba lihat masukin aja ke eksploitasi anak ini ke ranah hak asuh anak bersama SW. Ternyata si ini kagak mau kalah, SW-nya numpukin masalah. Ya elah, nggak selesai kan? Rarudat yang ada. Itu Tania juga bilang ibu tiri-tiri pasti didoktrin. Itu buat bukti juga bisa kan Dokcin? Itu Tania juga bilang ibu itu pasti didoktrin. Tanpa kita harus menganggap benar apa tidaknya, kita tahulah treatmentnya. Namanya anak masih kecil gitu, dimarahin juga pasti nurut, ya kan? Apalagi kalau anak-anak yang benar-benar tunduk sama kedua orang tua, ya kan? Diarahin, didoktrin seperti apa, diinfluencing seperti apa, akan nurut-nurut aja ya. Takut apalagi dengan cerita kelakuan SW itu sangat menyeramkan di belakang layar, tidak akan menutup kemungkinan anaknya juga takut sama ibunya. RO aja ngeliat kan, RO aja kalau misalnya sama SW kadang dia bingung mau ngomong apa karena cerewet mulu, terus terlalu mendominasi. Apalagi kalau cuma masalah anak, disetir, kasihan tuh anak, ya kan? Bagaimana aja caranya untuk menjadikan tameng senjata untuk membuat plannya si SW ini terhadap RO, penyerangannya seperti apa, ya kan? Gitu. Jadi ya ini banyak misteri-misteri yang sebenarnya yang kita sendiri kalau memang tahu menalar, kita punya pandangan tuh sebenarnya kebaca gitu. Cuma kan yang kita pengen adalah ketenangan untuk masalah di bawah payung hukum aja dulu deh untuk hak asuh anak. Karena itu yang pengen agar si RO juga tenang menjalankan, SW juga tahu diri, ada effort yang benar. Jangan menjual cerita, menjual sedih, menjual namanya diam itu emas, kasarnya seperti itu. Berapa tahun kamu siaran? Berapa tahun? Aku udah siaran 10.000 tahun. Ya. Aku bisa hidup sampai sekarang karena aku mengisap darah para gadis-gadis muda. Aku telan, aku cuci, gigit, hilangkan mereka. Dokcin, salam kenal dari Bogor. Hai Bogor. Yes,
Apa yang kalian mau tanyain lagi? So far sih kalau melihat dari runutan secara kalau hukum doktrin terus terang kurang ngerti ya gitu. Tapi kalau misalnya masalah tentang dari manusia ke manusia ya, hati ke hati, kita semua udah bisa sebenarnya tahu cara menjelaskan, membayangkan dari satu situasi ke situasi yang lain, betul nggak? Ya kan? Jadi sebenarnya kalau untuk masalah hukum ya kita serahkan aja terhadap yang lebih mengerti, ya kan? Karena dari RO sendiri juga dia udah menjalankan apa yang memang berdasarkan hukum. Seorang posisi pertama di sini adalah bapak untuk membiayakan, dia sudah menjalankan setidaknya di awal-awal, karena kan baru setahun juga baru mau jalan 1,5 tahun. Jadi masalah pembiayaan ini juga kasarnya kalau kata kita itu baru berjalan. Nah kadang itu diasumsiin sama fansnya SW ini bahwa pembelian nafkah ini nampaknya udah seperti kayak puluhan ribuan juta tahun gitu loh. Ya, padahal kalau misalnya masalah pembiayaan anak ini juga baru mau jalan setahun, dipotong sama beberapa bulan yang memang udah lagi di stop. Kasarnya sepanjang 2025 doang. Ya kan, terjadi fluktuatif, ya kan, terjadi namanya ritme permintaan biaya yang tidak inkonsistensi, ya kan, tidak konsisten. Tapi membiarkan meminta terus, mana coba rekening tagihan kredit card kemana aja belanjanya, selalu diminta setiap kalau misalnya ada reimburse itu coba minta, selalu ada alasannya. Kalau diminta nanti untuk bulan depan apa aja pembiayaannya, selalu tidak pernah di list, dikasihnya pas ketika udah deket-deket baru plok dibuat list. Giliran diminta untuk dibicarakan, dirundingkan, selalu tidak mau. Jadi menurut dia kalau udah cermai, menurut SW itu mungkin udah lepas gitu kan, tapi harta harus tetap, gua nggak terima ya, gua nggak terima gitu. Pokoknya gua harus dapat sampai benar-benar penghabisan, sampai lu benar-benar nol, baru gua lanjut, ya kan? Pas cermai aja udah berani-beraninya mesra-mesraan, coba padahal perceraian aja belum nyampe, baru berapa bulan, coba, ya kan? Perceraian aja baru berapa bulan udah mesra-mesraan sama CEO secara nasional lagi. Cerai 2024 ya, 2025 baru jalan gitu kan, baru ini masing-masing tiba-tiba muncul sama CEO ini. Ternyata sudah menjadi rencananya SW, mungkin sudah lama dijalankan, baru muncul ke depan layar untuk diaplikasikan. Berarti semuanya memang bukan isapan jempol semata, memang udah direncanakan. Orang mah kalau cermai gitu ya, berapa tahun sendiri dulu gitu. Berani nggak nikahin? Sekarang gua tanya, berani nggak nikahin SW CEO? Kalau misalnya SW ya udah dinikahin sama CEO, diberhentiin, hanya anak doang udah 50 juta itu doang paling diberhentiin. Nah yang jadi pertanyaannya, CEO bisa nggak nge-cover itu bulanan yang udah ngomongnya udah ratusan miliaran rupiah itu, bisa ngegantiin perannya RO? Tanya, bisa nggak? Jual kecakapan doang, jual namanya badan, jual namanya apapun yang ada di fisik ya, nggak akan bikin kaya, malah bikin jadi problematika kan. Problematikanya apakah datangnya untuk orang lain? Enggak, problematikanya senjata makan tahun untuk SW kan. Tambah begini, CEO malah apa, dibenci sama Indonesia kan. Coba berani nggak nikahin?